Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pakai bahasa Inggris ya, karena kita pelajaran bahasa Inggris untuk video kali ini. Good morning everyone. Jadi kalau kita memberi kalimat good morning everyone, kalian menjawab good morning. How are you? Kalau ada yang bertanya how are you, kalian bisa menjawab I'm fine, thank you. Jangan lupa mengulas pertanyaan kembali. How are you? I'm fine, thank you. And you? Gitu kalian. Lalu penanya akan menjawab, I'm fine, thank you. And you? Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang introduce myself. Perkenalkan, kan katanya ini kan materinya introduce myself, jadi perkenalan diri. Yang katanya tak kenal maka tak sayang, jadi Miss mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama Miss Sinta Adelia. Kalian, you can call me Sinta atau Miss Sinta, okay? Next. So that learn are able to introduce themselves and other property in English, as well as understand to social function and relate linguistic element. Jadi, perkenalan diri atau self-introduction merupakan materi dasar dalam bahasa Inggris, baik bahasa Inggris umum maupun materi pelajaran di sekolah. Jadi selain ini dipelajari di sekolah, ini juga sangat membantu untuk kehidupan di luar sekolah atau kehidupan selanjutnya, seperti itu. Ketika kita duduk di bangku SMP, kita mempelajari tentang self-introduction di awal semester di kelas 7. Lalu, next. Oh, I'm sorry I'm late. Introduction myself is a basic material in English, both English and material in school learning. Jadi itu tadi bahasa Inggrisnya. I'm sorry, Miss Led. Nah, kali ini akan belajar tentang materi self-introduction yang ada di buku Kurikulum Merdeka English for Nusantara, Chapter 1, About Me. Lalu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat hendak menyampaikan perkenalan diri dalam bahasa Inggris, seperti nama, umur, tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, hingga sekolah. Oh iya, sebelum menyampaikan itu semua, kita bisa mengawali self-introduction dengan menggunakan kalimat pembuka. Seperti misalnya, let me introduce myself, atau I want to introduce myself. Ada yang tahu artinya nggak nih? Harusnya tahu ya. Lalu, for the first, opening and name yang Miss bilang tadi, kita membuka pembicaraan, percakapan gitu ya. Lalu bisa mengawali dengan itu tadi, let me introduce myself, yang artinya izinkan aku memperkenalkan diri. Jadi dia menawarkan diri dulu untuk membuka kalimat atau membuka pembicaraan. Selanjutnya, I want to introduce myself, sama seperti kalimat yang tadi, hanya perbedaan letak katanya. Ini artinya aku ingin memperkenalkan diri. Yang pertama tadi kan artinya izinkan aku. Yang kedua, ini lebih ke to the point. Aku ingin memperkenalkan diri. Oh, sorry. Setelah mengungkapkan kalimat pembuka, tambahkan informasi pribadi seperti nama. Kalian jangan cuma buat kalimat pembuka, let me introduce myself. Kalian kan nggak menjelaskan nama kalian. Jadi, yang kalian ajak ngomong nggak tahu dong nama kalian. Lalu, seperti di contoh, my name is Rania Aurora. Namaku Rania Aurora. Lalu, I'm Rania Aurora. Aku Rania Aurora. Itu artinya. Jadi, ada beberapa kalimat yang
yang artinya hanya 11-12 kesamaannya seperti itu. Wow, good sekali saya. Lalu yang kedua, age and date of birth, yaitu umur dan tanggal lahir. Tambahkan juga informasi terkait umur, seperti contoh yang ada di PPT Miss bagikan ini. I'm 13 years old, yang artinya aku 14 tahun. Nah, 14 tahun ini maksudnya umurnya. Kok 14? Ini 13. Iya kan aku tadi bilangnya I'm 13 years old. Tidak lupa untuk menginformasikan tempat dan tanggal lahir dengan menggunakan preposition in or on. Gunakan on jika hendak menyebutkan tanggal lahir di awal bulan secara terperinci, seperti contoh yang kedua ini. Aduh, gak kelihatan. I was born on 27 Juli 2008, yang artinya aku lahir pada tanggal 27 Juli 2008. Atau yang selanjutnya, my birthday is my birthday is on Juni number 6. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke dia nggak menyebutkan tahun, dia cuma menyebutkan tanggal dan bulan lahir. Jadi tidak bisa diketahui dia umur berapa. Lalu yang selanjutnya lagi, I was born in 2008. Aku lahir di 2008. Lalu next, jangan lupa menambahkan address. Address itu alamat. Ini bisa menggunakan preposition in, on, or at untuk menunjukkan alamat rumah. Berikut aturannya. Ini aturannya Miss tidak buat di PPT ya. In biasanya digunakan untuk menunjukkan nama daerah, lalu on untuk menunjukkan nama jalan, sedangkan at untuk menunjukkan alamat rumah secara detail. Seperti contoh yang ada di PPT number 1. I live in Surakarta. Aku tinggal di Surakarta. Lalu yang kedua, I live on Jalan Slamet Riyadi. Jadi ini Miss kurang tahu ya jalannya ini tuh bisa di Inggrisin atau enggak. Tapi ya ketutupan. Yang kedua ini artinya aku tinggal di Jalan Slamet Riyadi. Lalu yang terakhir, I live at Jalan Slamet Riyadi number 56 Surakarta. Jadi artinya aku tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 56 Surakarta. Sorry. Dan yang keempat, ini asal sekolah. Nah, untuk menunjukkan asal sekolah ada beberapa ungkapan yang digunakan seperti I'm student at Junior High School to Surakarta. Tuh, 2 ya, 2. Lalu, I'm study at Junior High School to Surakarta lagi. Dan next, dan ini yang terakhir, I go to Junior High School to Surakarta. Tuh 2, bukan untuk. Oke. Wah, sudah selesai ya pertemuan hari ini. Kita ulas kembali ya. Kita tadi sudah belajar mengenai apa yuk? Mengenai introduction. Untuk membuka kalimat, kita biasanya menggunakan apa tadi?
Ya, betul. Let me introduce myself, artinya izinkan aku memperkenalkan diri. Lalu, jangan lupa tambahkan umur. Umur kalian. I'm 13 years old, berarti umur kalian 13 tahun. Sorry, ada suara apa itu? Suara kereta, sorry. Lalu jangan lupa menambahkan alamat. Ingat ya, di alamat itu ada preposition in, on, and, at. Kalau in digunakan untuk menunjukkan nama daerah, sedangkan on menunjukkan nama jalan, at menunjukkan alamat rumah secara detail, seperti kayak tadi ada nomor rumah. Lalu yang terakhir, asal sekolah. I'm a student at Junior High School to Surakarta. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye, see you!